Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Trading Sakti. Sebelum-sebelumnya, mungkin bahas tentang robot trading di binary ya. Nah, kalau sekarang mungkin akan bahas robot trading untuk di forex dan gold, yang biasa disebut dengan EA atau singkatan dari Expert Advisor ya. Jadi nanti akan bisa open posisi sendiri sesuai dengan strategi yang kita miliki. Nah, apa ya? Codingannya agak berbeda dengan indikator ya. Agak berbeda karena ya di sini menyangkut dengan lot nantinya, terus order send, select order select, yang seperti itu. Jadi agak berbeda. Tapi kalau untuk bahasa yang digunakan di indikator ya bisa digunakan di EA ini. Tapi bahasa-bahasa tertentu yang digunakan di EA tidak bisa digunakan di indikator. Oke, kita mulai aja ya. Ini part 1 dulu. Kita akan mengenal dengan yang namanya order ya, order send, terus menampilkan info di chart. Kita buat dulu nama pekerjaannya ya, misalkan latihan 1 titik MQ4 atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Next finish. Nah, defaultnya seperti ini. Om Jin pernah bahas di video apa ya, dasar-dasar MQ4 itu apa gunanya on the init, on-tick ini untuk EA ya. Kalau di indikator itu on calculate. Oke. Karena ini EA, kita buat parameter atau variabel input ya. Itu biasanya untuk lot aja dulu karena kita yang masih part 1 ya, dasar dulu. Input lot. Lot itu bentuknya double ya karena ada koma kan. 0,01, 0,02. Kita namakan lot sama dengan 0,01 titik koma. Nah, lalu sebelum mengisi ini yang dipakai paling on the init dan on tick ya. On the init itu akan dieksekusi ketika EA-nya di remove. Kalau on init dieksekusi ketika baru di attach ya pertama kali. Nah, kalau on tick setiap ada pergerakan atau setiap ada tick maka akan dikerjakan. Untuk pertama itu show info ya. Info di chartnya itu kita akan menampilkan apa? Oke, langsung aja ya. Show info. Kenapa void ya? Void karena nggak perlu dirubah-rubah datanya. Tapi kalau ada inputan itu biasanya integer double sesuai keinginan. Ini contoh aja dulu untuk info di chartnya ya. Bentuknya komen aja. Komen. Nah, lalu gini, kalau N itu maksudnya adalah enter ya. Kita tampilkan dulu account number-nya. Nah, ini kalau account number tinggal ketik aja account. Nah, ini akan keluar semua. Kita mau menampilkan apa di sini? Nah, account number kan dari cari aja sini account number. Nah, gini ya.
kemudian koma, dan enter. Biar rapi aja, tuh kopas saja ya. Account number, kemudian servernya apa, balance, apa lagi ya, spread, volume, server, kemudian balance, kemudian spread, kemudian volume. Oke, di sini kita tinggal rubah aja ya. Server, kemudian ini balance. Nah, untuk spread ini berbeda ya, karena kita harus membutuhkan data dari market info. Kita ketikkan gini dulu, market info, lalu simbol itu pers yang lagi dibuka ya. Nah, itu terus modenya apa? Mode yang mau kita tampilkan spread. Nah, seperti itu, kurung tutup. Nah, kalau volume gini aja, tinggal volume, terus candle berapa yang mau kita tampilkan volumenya, 0 ya. Gitu, kemudian tutup kurung, titik koma. Kita tes dulu ya, compile, tidak ada error. Nah, lalu kita tes. Nah, ini latihan 1. Nah, ini udah ada lotnya. Oke. Nah, kenapa belum ada di sini? Karena belum dipanggil. Fungsinya belum dipanggil ya. Fungsi, ini tuh disebut dengan fungsi, function. Nah, kita panggil aja di sini di onTick. Jadi biar ya pada tick dia kerjakan terus ya. Tinggal kita panggil aja show info. Nah, seperti ini. Lalu compile. Nah, lalu kita buka. Nah, di sini informasinya udah ada. Account number, servernya, balance-nya ada berapa, spread-nya berapa. Lalu volume itu candle yang sedang bergerak ini ya. Dia volumenya berapa banyak. Oke, setelah itu kita butuh data order ya. Kita buat fungsi lagi yaitu order. Oke, pakai void aja. Paling mudah ya void itu. Disebut misalkan function f order. Function order, kemudian buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, jangan lupa. Nah, kita perlukan apa lagi dulu ya? Price itu ada titik koma, double, kemudian price. Nah, defaultnya kita bikin 0 dulu ya. Nah, ini biar nantinya nggak repot ya, kita bikin inputan di sini misal biasanya ya pakainya CMD. Jadi inputannya nanti bisa dari onTick. Dia mau pay buy atau sell cukup dipanggil dari onTick nantinya. Ini fungsinya. Nah, di sini ketika OP buy, maka harga yang diambil adalah harga AX. Contoh ya. Nah, ini tuh ada harga AX, ada harga bid. Kalau kita buy dia harga sekarang ini 31840, maka kita akan eksekusi masuk berarti yang atas ya AX-nya. Jadi nanti ada selisih sekitar
ditambah spread nantinya tuh. Nah, ini maksudnya harga AX dan harga bid ya. Jadi kalau AX itu yang atas ini, bid itu yang bawah. Oke, jadi kita bikin di sini ya, logiknya ya. Jika CMD itu ini ya, sama dengan OP-nya apa? OP buy, misalkan. Nanti kan ada buy, ada sell, buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Nah, nanti kalian silakan explore sendiri ya. Maka harga price-nya itu diambil dari mana? Dari harga AX. Nah, gini. Oh, biar rapi ya, biar nggak pusing. Ini aja. Nah, lalu kopas. Nah, sekarang jika OP-nya adalah sell, maka price yang diambil adalah bid. Oke, lalu dibikin order sign-nya integer. Ini kebiasaan Om Jin bikin ya, jadi ikutin aja. Dan programmer lain pun biasanya sama saja. Order sign, nah ini. Kemudian pairs, berarti simbol yang digunakan sekarang ya, atau yang di attach di MT4. Pairsnya apa? Kemudian, nah ini perintahnya itu CMD. Nah, jadi nanti ini ya, CMD, inputannya nanti ada di onTick. Kemudian loads. Nah, loads itu ada di inputan. Nah, nanti ada disebutnya input, ada disebutnya extern. Bedanya apa? Oke, nanti dijelaskan ya. Ada bedanya memang. Kalau loads, kemudian nah ini price di sini. Yang tadi kita bikin price. Kemudian slippage biasanya kasih 3. Kemudian nah ini stop loss itu kita kosongkan aja dulu. Kemudian komennya misal diisi order aing. Oke, kemudian magic number. Nah, ini magic number ini gunanya adalah kode unik ya. Jadi setiap pairs yang kita buka itu akan diberikan kode unik. Biar si robotnya itu nanti nggak pusing. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekarang kita ketik dulu manual di sini, misalkan 1, 2, 3. Kemudian date expirednya kita isi kosong. Misalkan kita lalu color itu ya kita bikin aja misalkan green. Nah, oke. Setelah itu sudah nyalakan rokok dulu. Setelah itu kita bikin apabila terjadi error, pesannya harus kita munculkan ya biar tahu error apa enggak. If kalau error itu dia kalau gagal ya ketika melakukan order itu angkanya pesannya adalah di bawah 0. Misalkan -1 itu berarti error. Jadi kalau tiketnya itu di bawah 0 nah gitu, maka kita tampilkan aja alert ya, alert, kemudian order send failed. Nah, setelah itu errornya apa? Kita tampilkan read error.
kita panggil aja fungsi get last error udah bawaannya. Nah, itu tutup kurung titik koma. Nah, ini ketika error. Nah, ketika berhasil bagaimana? Ketika berhasil maka kita nggak usah pakai alert ya, pakai aja print. Order send success. Nah, maaf ini kurang ketik 2. Oke, selesai. Coba kita tes dulu. Tidak ada error ya, tetapi belum berfungsi karena belum dipanggil. Jadi kita tinggal panggil aja nanti di fungsi sing diontik ya. Nah, kita sebelum biar tidak dieksekusi terus menerus, kita panggil di on the init aja ya, on init aja ya. Jadi f order, nah ini kita mau op apa? Contoh op-nya adalah by. Nah, kita lihat dulu di sini belum ada open posisi ya, masih kosong. Kalau kita compile, nah di sini ada open posisinya. Lalu selnya kita rubah aja sini sel. Lalu compile. Nah ini by, ini sel. Oke, kalau kita tunjukkan sini ada tulisannya tiket, nomor tiket itu ya 5016. Kemudian ada komennya. Nah, ada expert ID-nya 123 yang tadi kita inputkan. Di sini ya. Muncul semua di sini kursor ini. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal menghitung lot. Jadi udah berapa sih lot yang udah open posisi gitu. Nah, kita bikin lagi fungsi ya. Nama fungsinya kita dibuat, tapi karena ini ada nilainya itu ada 0, berarti double ya. Nah ini bedanya double sama void. Kalau double nanti ada inputan. Total lot. Nah kalau inputan kita perlu result ya. Kita isikan dulu double result. Lalu kita isi dengan 0. Kenapa harus diisi dengan 0? Nah, kita coba compile dulu ya. Oh, ini ada error. Gimana ini? Oh, karena belum selesai. Oh, oke, kita selesaikan dulu ya. Ini errornya adalah return value-nya belum ada karena belum ada return-nya. Oke, lanjutkan dulu ya sampai selesai. Nah, di video-video sebelumnya itu ada pengulangan, looping. Jadi kita baca dulu di sini. Ada berapa sih si codingan itu ya, si logic programnya itu baca. OP pertama berapa lot, OP kedua berapa lot, OP ketiga berapa lot. Jadi dia akan menghitung secara otomatis, tidak capek nanti kitanya. Kayak yang belum mengerti tentang looping, silakan tonton video-video sebelumnya ya. For, nah, untuk
Looping ini for integer, kita gunakan i. Ini bebas, mau pakai i, mau pakai x, mau pakai y, bebas ya. Nah, kemudian i sama dengan 0, dimulai dengan 0 ya. Jadi kalau OP pertama itu akan disebutnya 0, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian i lebih kecil dari order total. Nah, di sini udah ada, jadi tinggal panggil aja. Nah, kemudian hitung maju, plus. Kalau min dia mundur, jadi plus ya. Jangan sampai salah, nanti error. Oke, kemudian setelah itu di sini jika tidak ada order select, ini di select, nah select by post. Kalau mau tambahin lagi koma, modenya threads. Apa sih ini mode threads? Nah, mode threads itu ini di tabnya. Ini ada mode thread, exposure, account history, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa karena defaultnya adalah mode threads. Begini pun bisa. Nah, lalu setelah itu, jika tidak ada order, maka lanjutkan. Lalu dihitunglah resultnya. Result sama dengan result ditambah order load. Nah, seperti ini. Untuk dipersingkat jadi bisa seperti ini ya. Plusnya sebelum sama dengan ini. Result plus sama dengan order load, jadi sama aja dengan result ditambah result tambah order load. Nah, baru di sini panggil return, karena ada inputannya, kita panggil result. Kita tes, compile dulu, nah nggak ada error. Lalu tapi belum muncul ya informasi total loadnya, di sini tidak ada total loadnya. Jadi kita tinggal panggil aja di mana ya, bawah script ya. Kita panggil aja di bawah script total load. Tadi kita bikinnya apa? Ini namanya total load. Jadi tinggal panggil aja total load. Nah, kurung buka, tutup kurung, lalu compile. Nah, di sini sudah ada loadnya 0,04. Apakah benar? 1, 2, 3, 4. Benar ya? Contoh, kita open posisi loadnya digedein 0,05 misalkan. Sell, harusnya loadnya dia berubah. Ntar ini tutup. Nah ini ya kelihatan 0,04. 0,05 misalkan sell. Nah, dia bertambah sendiri 0,09. Mudah ya? Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Video hari ini, ini baru part 1 aja.
Silakan coba-coba sendiri. Ini mudah sekali, masih dasar sekali, nggak ribet. Oh iya, aduh kelupaan, ini apa bedanya input sama extern ya? Oke, jadi ada input, ada extern. Nah ini, oke, kita akan coba dulu input. Input tuh begini. Ini matikan dulu ya. Contoh ada perhitungan gini. Load sama dengan load dikali 10. Nah, jadi kalau input itu nilainya tidak bisa diubah. Jadi kalau kita compile, error, constant cannot be modified, tidak bisa dimodifikasi. Tapi kalau kita rubah ke extern, lalu error mouse-nya sebentar. Oke, lanjut, ternyata habis baterai. Lalu kita compile. Nah, tidak ada error. Itulah gunanya extern sama input ya. Nah, balikin. Total loads-nya 0,0999. Oke, segitu dulu video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.